Pernah nggak sih kalian lagi santai minum kopi ini, tapi tiba-tiba kepikiran sesuatu? Misalnya, kenapa ya sekarang beli barang tuh kayak terasa gampang, tinggal buka aplikasi, pilih barang, terus klik pay later, selesai, barang langsung datang, bayarnya mah kapan-kapan. Awalnya aku dulu memang mikirnya menyenangkan, kayak misalnya bayarnya nanti aja, penting barangnya datang dulu. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata tidak sederhana itu. Bayangkan aja kalau dalam 1 bulan kita menggunakan pay later untuk membeli sepatu, pakaian, atau mungkin gadget. Saat tagihan datang, uang yang seharusnya tuh bisa dibuat untuk kebutuhan yang lain justru habis untuk membayar cicilan. Nah, setelah saya mulai bertanya gitu pada aku sendiri, apakah kemudahan itu benar-benar membantu atau justru membuat kita lebih mudah terjebak dalam pengeluaran yang tidak perlu, ya enggak? Waktu aku mempelajari ekonomi syariah, aku nemu itu bahwa salah satu prinsip utamanya adalah menghindari riba. Kenapa kok riba dilarang? Karena mungkin Islam mengajarkan keadilan dalam transaksi. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan gitu. Kayak kalau terbebani secara berlebihan. Makanya setiap kali menemukan layanan keuangan atau pembiayaan, saya mencoba memahami dulu akasnya. Bagaimana sistemnya, apakah ada yang tambahan, apakah semuanya dijelaskan dengan transparan. Kalau menurutku sih ya, memahami sebelum menggunakan jauh lebih baik daripada menyesal karena menerima tagihan. Kalau tak pikir-pikir ya, uang yang kita miliki sebenarnya adalah amanah dari Tuhan. Banyak orang menganggap pengelolaan keuangan itu urusan orang kaya atau pebisnis. Padahal mahasiswa kayak kita pun perlu belajar mengatur uang. Aku mulai belajar dari hal sederhana sih, kayak mencatat pengeluaran harian, memisahkan kebutuhan dan keinginan. Kadang aku juga ingin membeli sesuatu hanya karena sedang tren, tapi aku coba tanyain lagi gitu loh sama aku sendiri. Apa benar aku butuh gitu? Apa aku butuh gitu? Ya kak sih. Pertanyaan sederhana itu ternyata bisa menghentikan menghemat banyak pengeluaran yang tidak perlu. Coba aku ngasih gambaran 2 orang mahasiswa. Yang pertama tuh mahasiswanya selalu membeli ponsel terbaru menggunakan pay later karena takut ketinggalan tren. Setiap bulan ia menyisihkan sebagian besar uang sakunya untuk membayar cicilan. Terus yang kedua, ada mahasiswa yang memilih untuk menabung lebih dulu. Memang harus menunggu beberapa bulan, tapi ketika berhasil membeli barang yang ia pengen gitu kan ya, tidak ada tagihan yang harus dibayar setelahnya. Kalau aku sih, aku mending milih jadi yang kedua karena tenang, soalnya aku emang harus susah-susah dulu kayak nabung, tapi akhirnya nggak perlu dikejar-kejar tagihan dan sebagainya. Ya nggak? Hal yang paling aku sukain dari ekonomi syariah sih, bahwa tujuannya bukan hanya mencari keuntungan. Dalam Islam, harta juga memiliki fungsi sosial. Karena itu sebagian rezeki yang kita terima juga sisihkan untuk membantu orang lain melalui zakat, infak atau sedekah. Nah ini ya menariknya tuh, ketika kita terbiasa berbagi, kita juga belajar untuk tidak terlalu konsumtif. Kita jadi lebih bijak dalam mengatur uang. Berarti kalau dipikir-pikir ya, ekonomi syariah itu sebenarnya dekat sekali sama kehidupan kita. Bukan cuma soal teori di buku kan ya, tapi tentang keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Sebelum beli sesuatu mungkin kita bertanya-tanya sesuatu hal. Apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan? Karena seringkali keputusan sederhana itulah menentukan kondisi keuangan kita di masa depan. Ya kurang lebih seperti itu sih yang aku pikirkan akhir-akhir ini. Kayaknya udah mau maghrib deh. Wis mari. Mari. Udah, aku mau pulang dulu ya.